Pi Network versus CBDC. Selama bertahun-tahun, perdebatan tentang masa depan Pi Network hampir selalu berputar pada satu hal, harga. Sebagian orang menunggu harga naik. Sebagian lagi menunggu listing di bursa tertentu. Sebagian bahkan masih memperdebatkan apakah Pi akan berhasil atau tidak. Namun diam-diam, sebuah perkembangan lain sedang berlangsung di Indonesia. Perkembangan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergerakan harga harian. Bank Indonesia sedang mengembangkan rupiah digital. OJK kini menjadi regulator yang mengawasi industri aset kripto. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia sedang mempersiapkan fondasi ekonomi digital yang akan digunakan dalam jangka panjang. Di titik inilah banyak pioneers mulai bertanya, jika suatu hari rupiah digital benar-benar digunakan masyarakat Indonesia, apakah Pi Network masih memiliki tempat? Apakah aset digital seperti Pi akan tersingkir oleh mata uang digital resmi negara? Ataukah selama ini kita sebenarnya membandingkan dua hal yang berbeda? Menariknya, sebagian besar perdebatan tentang topik ini berangkat dari asumsi yang keliru. Ada yang menganggap rupiah digital adalah kripto versi pemerintah. Ada yang menganggap kehadiran CBDC akan menghapus kebutuhan terhadap aset kripto. Ada pula yang beranggapan bahwa Pi Network dan rupiah digital sedang berlomba memperebutkan fungsi yang sama. Ada juga yang percaya bahwa Pi akan menggantikan uang fiat dengan nilai GCV. Padahal ketika kita membaca dokumen resmi, melihat posisi regulator, dan memahami tujuan masing-masing teknologi, gambaran yang muncul justru sangat berbeda. Masalahnya, informasi tersebut tersebar di banyak tempat. Sebagian ada di Bank Indonesia, sebagian ada di OJK, sebagian lagi ada dalam perkembangan terbaru ekosistem Pi Network sendiri. Akibatnya, banyak orang hanya melihat satu potongan gambar, lalu menarik kesimpulan untuk keseluruhan gambar. Dalam video ini, kita tidak akan membahas rumor, kita tidak akan membahas prediksi harga, dan kita juga tidak akan membahas teori konspirasi yang sering beredar di media sosial. Kita akan fokus pada fakta, regulasi, dan arah perkembangan yang benar-benar sedang terjadi. Mulai dari apa sebenarnya rupiah digital, mengapa Bank Indonesia mengembangkannya, di mana posisi OJK dalam industri aset kripto, dan yang paling penting, di mana posisi Pi Network dalam peta ekonomi digital Indonesia yang sedang dibangun hari ini. Karena setelah memahami semuanya sampai akhir, Anda mungkin akan menyadari bahwa pertanyaan terbesar bukanlah apakah Pi Network bisa bersaing dengan rupiah digital, melainkan apakah kita selama ini sedang melihat masalah dari sudut pandang yang salah. Kesalahpahaman terbesar tentang rupiah digital. Banyak orang mengira bahwa rupiah digital adalah kripto milik pemerintah. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi justru disitulah letak kesalahpahaman terbesar yang sampai hari ini masih beredar di masyarakat. Ketika mendengar istilah digital, sebagian orang langsung menghubungkannya dengan Bitcoin, Ethereum, Pi Network, atau aset kripto lainnya. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Untuk memahami posisi Pi Network di Indonesia, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh Bank Indonesia. Karena jika fondasinya salah, maka seluruh kesimpulan yang dibangun di atasnya juga akan ikut salah. Rupiah digital bukanlah kripto yang diterbitkan pemerintah. Rupiah digital adalah CBDC. Central Bank Digital Currency, atau dalam bahasa sederhana, mata uang digital yang diterbitkan langsung oleh Bank Sentral. Dalam konteks Indonesia, Bank Sentral tersebut adalah Bank Indonesia. Perhatikan perbedaannya. Ketika kita memegang uang kertas Rp100.000, uang tersebut merupakan kewajiban Bank Indonesia sebagai penerbit mata uang negara. Konsep yang sama diterapkan pada rupiah digital. Bedanya bukan pada nilai mata uangnya. Bedanya hanya pada bentuknya. Yang satu berbentuk fisik, yang satu berbentuk digital. Karena itulah Bank Indonesia selalu menempatkan rupiah digital sebagai bagian dari evolusi sistem pembayaran nasional, bukan sebagai aset kripto yang bersaing dengan Bitcoin, Pi Network, atau blockchain publik lainnya. Di sisi lain, Pi Network lahir dari filosofi yang berbeda. Pi Network bukan CBDC. Pi Network bukan mata uang negara. Pi Network tidak diterbitkan oleh bank sentral manapun. Pi Network merupakan aset digital yang berjalan di atas blockchain publik miliknya sendiri. Jadi sejak awal, keduanya dibangun dengan tujuan yang berbeda. Inilah bagian yang sering tidak dipahami. Banyak orang membandingkan Pi Network dengan rupiah digital seolah-olah keduanya sedang mengikuti perlombaan yang sama. Padahal mereka bahkan tidak berada di jalur yang sama. Jika suatu hari rupiah digital digunakan secara luas di Indonesia, fungsi utamanya adalah mendukung sistem pembayaran dan peredaran uang dalam ekosistem ekonomi nasional. Sedangkan Pi Network berfokus pada pembangunan utilitas di dalam ekosistem blockchain-nya sendiri, melalui aplikasi, layanan digital,
transaksi peer-to-peer, ekonomi aplikasi, hingga berbagai inovasi yang sedang terus dikembangkan dalam jaringan Pi. Perbedaannya mirip seperti membandingkan jalan tol dengan kendaraan yang melintas di atasnya. Keduanya berada dalam sistem yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Karena itu, pertanyaan yang sering muncul sebenarnya kurang tepat. Pertanyaannya bukan apakah rupiah digital akan menggantikan Pi Network, dan juga bukan apakah Pi Network akan menggantikan rupiah digital. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, mengapa Bank Indonesia merasa perlu mengembangkan rupiah digital? Dan mengapa di saat yang sama ekosistem blockchain seperti Pi Network tetap terus berkembang di berbagai negara? Ketika kita mulai mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Karena dokumen resmi Bank Indonesia sendiri menunjukkan bahwa tujuan utama rupiah digital bukanlah untuk menghapus keberadaan aset kripto, melainkan untuk menjawab tantangan yang berbeda dalam transformasi ekonomi digital Indonesia. Dan disinilah pembahasan kita mulai menjadi jauh lebih menarik. Karena untuk memahami hubungan antara Pi Network dan rupiah digital, pertama-tama kita harus memahami apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh Bank Indonesia hari ini, dan mengapa proyek tersebut dianggap begitu penting bagi masa depan sistem keuangan Indonesia. Apa yang sedang dikerjakan Bank Indonesia? Sekarang pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh Bank Indonesia? Karena banyak orang mendengar istilah rupiah digital, tetapi tidak benar-benar mengikuti perkembangan proyeknya. Akibatnya, muncul berbagai asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ada yang mengira rupiah digital sudah hampir diluncurkan untuk seluruh masyarakat. Ada yang mengira pemerintah sedang membagikan manfaat CBDC kepada kelompok tertentu. Bahkan ada yang percaya bahwa rupiah digital sudah siap digunakan layaknya aplikasi pembayaran sehari-hari. Padahal jika kita melihat informasi resmi dari Bank Indonesia, gambaran yang muncul jauh berbeda. Saat video ini saya buat, rupiah digital masih berada dalam tahap pengembangan. Proyek yang menjadi fondasi pengembangannya dikenal dengan nama Proyek Garuda. Melalui Proyek Garuda, Bank Indonesia sedang merancang bagaimana rupiah digital dapat beroperasi secara aman, efisien, dan terhubung dengan sistem keuangan nasional di masa depan. Perhatikan satu hal penting. Kata yang digunakan Bank Indonesia adalah pengembangan, eksplorasi, dan pengujian. Bukan peluncuran massal kepada seluruh masyarakat. Perbedaan ini sangat penting. Karena banyak orang membahas rupiah digital seolah-olah proyek tersebut sudah selesai dan tinggal menunggu tanggal peluncuran. Padahal kenyataannya belum demikian. Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan sebuah pusat perbelanjaan yang sangat besar. Sebelum toko-toko dibuka dan pengunjung masuk, pengelola harus membangun fondasi, jaringan listrik, sistem keamanan, jalur distribusi, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Nah, yang sedang banyak dikerjakan Bank Indonesia saat ini lebih mirip membangun fondasi dan infrastruktur tersebut, bukan membuka seluruh pusat perbelanjaan kepada masyarakat. Pada akhir tahun 2024, Bank Indonesia mengumumkan keberhasilan penyelesaian salah satu tahap pengujian penting dalam Proyek Garuda. Secara sederhana, pengujian ini bertujuan memastikan bahwa teknologi yang dipilih mampu bekerja dengan aman dan dapat terhubung dengan sistem keuangan yang sudah ada saat ini. Disinilah banyak orang mulai salah paham. Karena ketika mendengar istilah rupiah digital, sebagian masyarakat langsung membayangkan sebuah aplikasi baru di ponsel yang bisa digunakan untuk membeli makanan, membayar parkir, atau berbelanja sehari-hari. Padahal fokus pengembangan yang banyak dibahas Bank Indonesia saat ini justru berada pada lapisan yang jauh lebih dalam. Bisa dibilang, ini adalah bagian belakang layar dari sistem keuangan. Masyarakat mungkin tidak melihatnya secara langsung. Tetapi sistem tersebut penting agar seluruh transaksi dapat berjalan dengan aman dan efisien. Mirip seperti ketika Anda menggunakan aplikasi pembayaran digital. Saat Anda mengirim uang melalui aplikasi, Anda hanya melihat beberapa tombol di layar. Namun di belakang layar terdapat jaringan, server, sistem keamanan, dan proses penyelesaian transaksi yang jauh lebih kompleks. Nah, banyak tahapan yang sedang diuji Bank Indonesia saat ini berada pada level belakang layar tersebut. Karena itu, ketika sebagian orang membayangkan bahwa rupiah digital akan segera mengubah cara masyarakat berbelanja besok pagi, pembahasan tersebut sebenarnya masih terlalu jauh. Sebab pengembangan CBDC Indonesia masih berlangsung secara bertahap. Dan inilah fakta yang sering terlewatkan dalam berbagai diskusi di media sosial. Bahkan Bank Indonesia beberapa kali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang menyesatkan terkait CBDC. Baru-baru ini, Bank Indonesia juga mengeluarkan peringatan mengenai hoaks yang mengatasnamakan penerima manfaat CBDC atau rupiah digital. Saat video ini dibuat, Bank Indonesia menegaskan bahwa CBDC atau rupiah digital masih dalam tahap pengembangan dan belum digunakan secara resmi oleh masyarakat umum. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyalurkan bantuan perorangan atau meminta data pribadi melalui pesan tidak resmi. Peringatan ini mungkin terlihat sederhana.
tetapi sebenarnya memberikan pesan yang sangat penting, yaitu bahwa proyek rupiah digital masih berada dalam fase pembangunan. Masih ada tahapan yang harus dilalui. Masih ada pengujian yang harus diselesaikan. Dan masih ada proses yang harus ditempuh sebelum suatu saat nanti dapat digunakan secara lebih luas. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa rupiah digital sudah siap digunakan seluruh masyarakat Indonesia hari ini, informasi tersebut tidak sesuai dengan posisi resmi yang disampaikan Bank Indonesia. Nah, setelah memahami apa yang sedang dikerjakan Bank Indonesia melalui proyek Garuda, muncul pertanyaan berikutnya yang jauh lebih menarik. Jika Bank Indonesia mengembangkan rupiah digital, lalu siapa yang mengawasi aset kripto? Dan mengapa banyak orang sering mencampuradukan peran Bank Indonesia dengan OJK, padahal keduanya memiliki kewenangan yang berbeda? Penjelasan OJK dan Bank Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang justru paling sering menimbulkan kebingungan. Banyak orang mendengar berita tentang OJK, lalu membaca informasi dari Bank Indonesia, kemudian melihat perkembangan aset kripto. Setelah itu semuanya dicampur menjadi satu kesimpulan. Padahal dalam praktiknya, OJK dan Bank Indonesia bukan lembaga yang sama. Keduanya memiliki tugas yang berbeda, kewenangan yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Memahami perbedaan ini sangat penting, karena tanpa memahaminya, seseorang akan kesulitan menempatkan PIN network dalam konteks yang tepat. Mari kita mulai dari Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, mengelola kebijakan moneter, serta memastikan sistem pembayaran nasional berjalan dengan baik. Karena itulah ketika Bank Indonesia berbicara tentang rupiah digital, fokus utamanya adalah bagaimana uang negara dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan fungsi dasarnya sebagai alat pembayaran resmi. Dengan kata lain, perhatian utama Bank Indonesia adalah uang dan sistem pembayaran, bukan pengembangan aset kripto, bukan pengembangan blockchain publik, dan bukan pengembangan ekosistem seperti PIN network. Di sisi lain, ada OJK. Otoritas Jasa Keuangan memiliki ruang lingkup yang berbeda. OJK bertugas mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk sektor yang berkaitan dengan aset keuangan digital dan aset kripto setelah proses pengalihan pengawasan dari rezim sebelumnya. Artinya ketika masyarakat membahas aktivitas perdagangan aset kripto, penyelenggara yang berizin, perlindungan konsumen, tata kelola industri, dan berbagai aspek pengawasan lainnya, maka pembahasan tersebut berada dalam wilayah yang berbeda dengan pengembangan rupiah digital oleh Bank Indonesia. Inilah titik yang sering terlewatkan. Karena banyak orang tanpa sadar menganggap bahwa ketika Bank Indonesia mengembangkan rupiah digital, maka seluruh aset kripto otomatis berada di bawah proyek yang sama. Padahal tidak demikian. Bank Indonesia sedang membangun infrastruktur mata uang digital bank sentral. Sedangkan aset kripto berada dalam kategori yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Lalu di mana posisi PIN Network? Jawabannya cukup sederhana. PIN Network bukan proyek Bank Indonesia. PIN Network juga bukan bagian dari rupiah digital. PIN Network tidak diterbitkan oleh negara. PIN Network tidak dirancang sebagai representasi digital rupiah. PIN Network berada dalam kategori aset digital atau aset kripto yang memiliki blockchain publiknya sendiri. Perbedaan ini mungkin terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat besar terhadap cara kita memahami masa depan PI. Karena ketika seseorang berkata bahwa rupiah digital akan menggantikan PIN Network, pernyataan tersebut sebenarnya berangkat dari asumsi bahwa keduanya memiliki fungsi yang sama, padahal belum tentu demikian. Sebagai ilustrasi sederhana, ini seperti membandingkan uang tunai dengan saham. Keduanya berada dalam sistem ekonomi yang sama. Keduanya memiliki nilai. Keduanya dapat dimiliki oleh individu. Tetapi fungsi dasarnya berbeda. Uang tunai digunakan sebagai alat pembayaran. Sedangkan saham merepresentasikan kepemilikan dan memiliki karakteristik yang berbeda. Demikian pula dengan rupiah digital dan aset kripto. Keduanya dapat hidup dalam lingkungan ekonomi yang sama tanpa harus saling menggantikan. Mengingat orientasi pendiriannya yang berbeda sejak awal. Inilah alasan mengapa membandingkan PIN Network dengan rupiah digital hanya dari sudut pandang siapa yang akan menang, seringkali menghasilkan kesimpulan yang keliru. Sebab sebelum berbicara tentang siapa yang lebih unggul, kita harus memahami terlebih dahulu apakah keduanya memang sedang mengikuti perlombaan yang sama. Dan ketika kita mulai melihat tujuan masing-masing secara lebih dalam, kita akan menemukan bahwa pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih menarik. Jika rupiah digital tidak diciptakan untuk menggantikan seluruh aset kripto, lalu apakah kehadiran CBDC tetap bisa menjadi ancaman bagi industri kripto? Atau justru sejarah menunjukkan sesuatu yang berbeda? Apakah rupiah digital akan mematikan kripto? Ini adalah ketakutan yang sangat sering muncul, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara yang sedang mengembangkan CBDC. Logikanya terlihat sederhana.
Jika pemerintah memiliki uang digital sendiri, mengapa masyarakat masih membutuhkan aset kripto? Jika transaksi bisa dilakukan menggunakan mata uang digital resmi negara, untuk apa menggunakan blockchain publik? Dan jika semua pembayaran sudah dapat dilakukan secara digital, apakah aset kripto pada akhirnya akan kehilangan fungsinya? Sekilas, cara berpikir seperti ini terdengar masuk akal. Namun ketika kita melihat fakta yang terjadi di berbagai negara, kesimpulannya justru tidak sesederhana itu. Karena sampai hari ini, tidak ada bukti bahwa pengembangan CBDC secara otomatis menghapus keberadaan aset kripto. Mengapa? Karena keduanya sebenarnya lahir untuk menjawab kebutuhan yang berbeda. Mari kita mulai dari CBDC. CBDC pada dasarnya adalah representasi digital dari mata uang resmi negara. Nilainya mengikuti mata uang nasional yang berlaku. Jika Rp1 digital diterbitkan, nilainya tetap Rp1. Tidak ada mekanisme pasar yang membuat nilainya naik menjadi Rp2 atau turun menjadi setengah rupiah. Tujuan utamanya bukan untuk menjadi instrumen investasi. Tujuan utamanya adalah mendukung sistem pembayaran, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memodernisasi infrastruktur keuangan. Dengan kata lain, CBDC dirancang untuk mempertahankan stabilitas. Dan justru disinilah perbedaan yang paling penting. Ketika membahas rupiah digital, fokus utamanya adalah nilai. Rp1 digital akan tetap bernilai Rp1. Tujuannya adalah menjaga stabilitas dan mempermudah transaksi dalam sistem keuangan nasional. Namun ketika membahas aset kripto dan berbagai ekosistem blockchain, fokusnya seringkali bukan hanya nilai, melainkan utilitas. Sebagai contoh sederhana, ketika seseorang membayar tagihan listrik, membeli makanan, atau membayar parkir, yang dibutuhkan adalah alat pembayaran yang stabil. Disinilah mata uang nasional memiliki peran utama. Tetapi ketika seseorang menggunakan aplikasi yang dibangun di atas blockchain, kebutuhan yang muncul bisa berbeda. Mereka mungkin menggunakan layanan digital tertentu, mengakses fitur dalam aplikasi, berinteraksi dengan token digital, atau memanfaatkan berbagai utilitas yang dibangun di dalam suatu jaringan. Karena itu, perdebatan antara CBDC dan blockchain seringkali membandingkan dua hal yang sebenarnya berada pada lapisan yang berbeda. Yang satu berfokus pada representasi digital mata uang negara. Yang satu berfokus pada aktivitas dan utilitas yang dibangun di atas suatu jaringan. Inilah alasan mengapa hingga hari ini kita melihat banyak negara mengembangkan CBDC tanpa menghentikan perkembangan industri aset digital. Keduanya berjalan paralel. Keduanya berkembang dalam ruang yang berbeda. Dan keduanya melayani kebutuhan yang berbeda pula. Hal yang sama juga berlaku ketika kita membahas Pi Network. Jika kita melihat arah perkembangan Pi selama era Open Network, fokus yang terus dibangun bukanlah menjadi versi digital dari rupiah. Pi tidak sedang mencoba menjadi pengganti uang negara Indonesia. Sebaliknya, Pi sedang membangun ekosistem yang terdiri dari aplikasi, layanan, utilitas blockchain, ekonomi aplikasi, alat pengembang, integrasi bisnis, hingga berbagai infrastruktur yang terus berkembang di dalam jaringannya sendiri. Sebagai ilustrasi sederhana, jika suatu hari rupiah digital digunakan secara luas di Indonesia, seseorang mungkin menerima gaji dalam rupiah digital, menyimpan dana dalam rupiah digital, atau membayar kebutuhan sehari-hari menggunakan rupiah digital. Namun hal tersebut tidak otomatis menghilangkan aktivitas yang mungkin terjadi di dalam ekosistem Pi. Karena ketika seseorang menggunakan aplikasi dalam jaringan Pi, membeli produk atau layanan yang tersedia di ekosistem Pi, atau memanfaatkan utilitas yang dibangun oleh para pengembang Pi, aktivitas tersebut berada pada jalur yang berbeda. Dengan kata lain, keberadaan uang digital negara tidak otomatis menghilangkan kebutuhan terhadap ekosistem digital yang memiliki fungsi dan utilitas tersendiri. Artinya, ketika seseorang mengatakan bahwa rupiah digital akan membunuh Pi Network, pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah, fungsi Pi yang mana yang akan digantikan oleh rupiah digital? Karena jika keduanya memiliki tujuan yang berbeda sejak awal, maka asumsi bahwa salah satunya harus menghilangkan yang lain belum tentu benar. Dan disinilah banyak pioneers perlu melihat persoalan ini secara lebih objektif. Ancaman terbesar terhadap sebuah ekosistem blockchain seringkali bukan datang dari mata uang digital bank sentral. Bukan pula dari teknologi pembayaran baru. Melainkan dari kegagalan ekosistem itu sendiri dalam menciptakan utilitas yang benar-benar digunakan oleh penggunanya. Karena pada akhirnya, teknologi yang bertahan bukanlah teknologi yang paling banyak dibicarakan, melainkan teknologi yang mampu menyelesaikan masalah nyata dan digunakan secara konsisten oleh masyarakat. Nah, setelah memahami bahwa CBDC dan aset kripto tidak selalu berada dalam hubungan saling menggantikan, muncul pertanyaan berikutnya yang jauh lebih menarik. Jika demikian, di mana sebenarnya posisi Pi Network dalam peta ekonomi digital yang sedang berkembang saat ini? Dan apakah arah perkembangan Pi selama tahun 2025 hingga 2026 menunjukkan bahwa ekosistem tersebut sedang bergerak menuju utilitas nyata,
Atau justru masih bergantung pada harapan komunitas semata? Masa depan Pi Network. Setelah memahami posisi Bank Indonesia, memahami peran OJK, dan melihat bagaimana berbagai negara mengembangkan CBDC tanpa menghilangkan aset kripto, kita sampai pada pertanyaan terakhir yang paling penting bagi para pioneers. Bukan apakah rupiah digital akan mengalahkan Pi Network. Bukan pula apakah CBDC akan menggantikan aset kripto. Karena setelah melihat fakta dan posisi resmi yang ada, kita mengetahui bahwa keduanya dibangun untuk tujuan yang berbeda. Pertanyaan yang lebih penting adalah, di mana posisi Pi Network beberapa tahun ke depan ketika ekonomi digital Indonesia semakin matang? Jika kita melihat perkembangan Pi Network sejak Open Network pada tahun 2025, arah yang sedang dibangun sebenarnya cukup jelas. Pi tidak sedang berusaha menjadi rupiah digital. Pi tidak sedang berusaha menjadi mata uang resmi negara. Sebaliknya, Pi sedang membangun ekosistem blockchain-nya sendiri. Kita melihat hadirnya Pi App Studio, Pi Ed Network, Pi Ventures, OpenMind, Pi Launchpad, pengembangan ekosistem token, smart contract subscription, hingga berbagai inisiatif baru yang menghubungkan Pi dengan perkembangan AI. Semua ini menunjukkan satu hal. Fokus utama Pi bukan menggantikan mata uang fiat, termasuk rupiah, melainkan menciptakan utilitas di dalam ekosistemnya sendiri. Namun disinilah ujian sebenarnya dimulai. Karena sejarah teknologi mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting. Teknologi tidak bertahan hanya karena teknologinya bagus. Tidak bertahan hanya karena komunitasnya besar. Dan tidak bertahan hanya karena banyak orang percaya kepadanya. Teknologi bertahan ketika digunakan. Itulah sebabnya pertanyaan terbesar bagi Pi Network hari ini bukanlah tentang Bank Indonesia. Bukan tentang OJK. Bukan tentang CBDC. Melainkan tentang penggunaan nyata. Apakah aplikasi yang dibangun akan benar-benar digunakan? Apakah bisnis akan menemukan manfaat nyata dari ekosistem Pi? Apakah pengembang akan terus membangun karena melihat peluang jangka panjang? Dan apakah jutaan pioneers akan menjadi pengguna aktif, bukan hanya pemegang aset? Karena pada akhirnya, utilitas tidak diukur dari jumlah pengumuman. Utilitas tidak diukur dari jumlah fitur baru. Utilitas tidak diukur dari banyaknya harapan. Utilitas diukur dari aktivitas nyata yang terjadi setiap hari. Dan justru disinilah posisi para pioneers menjadi semakin penting. Selama bertahun-tahun, banyak orang bertanya apa yang akan dilakukan core team. Tetapi setelah Open Network, pertanyaannya perlahan mulai berubah. Bukan lagi hanya tentang apa yang dibangun oleh core team, melainkan bagaimana ekosistem tersebut digunakan oleh komunitasnya sendiri. Karena Pi App Studio tidak akan memiliki arti jika tidak ada aplikasi yang digunakan. Pi Ed Network tidak akan memiliki arti jika tidak ada pengguna yang berinteraksi dengan aplikasi. Pi Launchpad tidak akan memiliki arti jika tidak ada proyek yang berkembang. Dan utilitas tidak akan memiliki arti jika tidak ada aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, semakin berkembang sebuah ekosistem, semakin besar pula peran para penggunanya. Itulah sebabnya masa depan Pi Network tidak akan ditentukan oleh Bank Indonesia. Tidak akan ditentukan oleh OJK. Tidak akan ditentukan oleh hadir atau tidaknya rupiah digital. Melainkan oleh kemampuan ekosistem Pi untuk menciptakan utilitas yang benar-benar digunakan dalam kehidupan nyata. Dan dalam proses itu, para pengembang, pelaku usaha, serta jutaan pioneers memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Karena pada akhirnya, sebuah ekosistem blockchain tidak hidup karena teknologinya saja. Ia hidup karena ada orang-orang yang membangun, menggunakan, dan menciptakan nilai di dalamnya. Mungkin itulah pelajaran paling penting yang bisa kita bawa pulang dari video hari ini. Ketika menilai sebuah teknologi, jangan hanya bertanya siapa yang mendukungnya. Jangan hanya bertanya berapa harganya. Tetapi tanyakan satu hal yang jauh lebih penting. Apakah teknologi tersebut benar-benar menyelesaikan masalah dan digunakan dalam kehidupan nyata? Karena pada akhirnya, itulah yang membedakan antara sebuah tren sementara dan sebuah ekosistem yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Jika suatu hari rupiah digital digunakan secara luas di Indonesia, menurut Anda apa yang paling menentukan masa depan Pi Network? Regulasi, teknologi, atau penggunaan nyata oleh masyarakat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini agar kita bisa terus membahas perkembangan Pi Network secara objektif, berdasarkan data, fakta, dan sumber resmi.